Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan materi tentang minyak bumi. Saya Delia Putri dan teman saya Santi Febrianti, Cindy Norika Frianti, Lara Syaulia, Rama Siti Awalia, Rifa Khairunisa. Pengertian minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi seringkali dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Pembentukan minyak bumi dan gas alam. Pembentukan minyak bumi dan gas alam yaitu bebatuan asal source rock, perpindahan hidrokarbon dari bebatuan asal menuju bebatuan reservoir, dan ketiga adanya jebakan entrapment geologis. Komponen penyusun. Komponen penyusun terbentuknya minyak bumi berasal dari organisme tumbuhan dan hewan berukuran sangat kecil yang hidup di lautan purba yang mati dan terkubur, kemudian tertimbun pasir dan lumpur di dasar laut selama jutaan tahun, membentuk lapisan yang kaya zat organik yang akhirnya akan membentuk batuan endapan sedimentary rock. Adapun proses pembentukan minyak bumi dan gas alam. Pembentukan minyak bumi. Sisa-sisa organisme terkubur di dasar laut. Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa organisme hidup tersebut terkubur oleh lumpur dan garam. Dalam jutaan tahun terbentuk sedimen dari sisa organisme hidup. Tekanan dan panas mengubah sedimen menjadi minyak bumi. Minyak bumi terbentuk di dalam batuan dan terkubur di dalam bumi. Minyak bumi kemudian diekstraksi oleh manusia untuk digunakan sebagai sumber energi. Komposisi minyak bumi. Jenis senyawa hidrokarbon 90-99%. Kandungan senyawanya alifatik jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Belerang 0,7-7%. Kandungan senyawanya tioalkana dan alkanatiol. Nitrogen 0,01-0,9%. Kandungan senyawanya virol atau C4H5N. Oksigen 0,01-0,4%. Kandungan senyawanya asam karboksilat. Organologam, persentasenya sangat kecil, kandungan senyawanya logam nikel. Komposisi gas alam. Metana atau CH4 70-90%, etana atau C2H6, propana atau C3H8, butana atau C4H10 0-20%, karbon dioksida CO2 0-8%, oksigen atau O2 0-0,2%, nitrogen atau N2 0-5%, hidrogen sulfide atau H2S 0-5%, air gases atau A, HE, NE, XE, TRAC. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi terbagi menjadi 2 tahap. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan cara distilasi bertingkat dan pengolahan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didih. Pada hasil proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan-bahan kompor gas dan mobil BWKG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta, gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih dahulu pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin minyak tanah dan aftur bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua.
Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi perangkahan, cracking. Pada proses perangkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerasi, reformasi, dan isomerasi. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih baik dengan mutu yang lebih baik. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Pembersihan dan kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan kedua sering terjadi kontaminasi pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda, kaustik, NaOH, tanah liat, atau hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Minyak bumi memiliki banyak fraksin-fraksin. Di antaranya, gas memiliki kegunaan sebagai bahan bakar LPG sumber hidrogen. Petroleum ether memiliki kegunaan pelarut bahan batu kimia. Bensin, bahan bakar kendaraan bermotor. Nafta, bahan kimia, pembuat plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat, serat sintetis. Minyak tanah, kerosin, bahan bakar untuk keperluan rumah tangga. Aftur, bahan bakar mesin pesawat. Solar dan minyak, bahan bakar diesel, bahan bakar industri untuk cracking. Pelumasan, oli, sebagai pelumas. Lilin atau malam atau parafin, sebagai lilin, batik, korek api, semir sepatu, dan lain-lain. Aspal, bahan bakar, pengaspalan jalan, dan atap bangunan. Bensin, petrol, atau gasolin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus mulai dari C2-heptana sampai C11. Nafta atau bensin berat adalah hasil destilasi minyak bumi pada suhu antara 70-180 derajat Celcius. Nafta digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia seperti plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, serat sintesis, kosmetik, dan zat aditif bensin. Udara akibat pembakaran bahan bakar fosil yang pertama menyebabkan pemanasan global. Dilansir dari Understanding Global Change, pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas rumah kaca yang tetap berada di atmosfer selama ratusan tahun. Yang kedua, pencemaran udara. Dilansir dari Harvard School of Public Health, lebih dari 8 juta orang meninggal pada tahun 2018 akibat polusi bahan bakar fosil. Artinya, polusi bahan bakar fosil adalah salah satu dari 5 penyebab kematian di seluruh dunia. Yang ketiga, pencemaran tanah. Proses ekstraksi, pengolahan, dan pembakaran bahan bakar fosil menggunakan banyak bahan kimia yang menyebabkan pencemaran tanah. Belum lagi tumpahan bahan bakar fosil dan ledakan yang kerap terjadi di sekitar lokasi pengolahannya. Yang keempat, pencemaran air. Dilansir dari EPA.gov, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan kelebihan nitrogen di atmosfer, baik dalam bentuk nitrogen oksida ataupun amonia. Kedua bentuk nitrogen tersebut dapat masuk ke air melalui berbagai cara dan mengakibatkan polusi air. Yang kelima, menyebabkan hujan asam. Gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga karbon dioksida yang dilepaskan saat pembakaran bahan bakar fosil akan menyatu dengan uap air di udara. Hal tersebut akan menyebabkan hujan asam yang merusakkan bangunan, lingkungan, juga berbahaya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Cara menanggulangi dampak pencemaran dari bahan fosil. Yang pertama, menurunkan pemakaian batubara atau PLTU. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan listrik dari PLTS, PLTB, PLT geothermal, PLTA atau air terjun dan air deras.
Yang ketiga, BBM. Untuk transportasi mulai beralih ke penggunaan baterai listrik dan biofuel. Sekian materi singkat dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.